Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Putri Gunawan. Saya dari kelas A3, NIM saya 24060189. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perpindahan kalor dan siklus air. Perpindahan kalor. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam suatu benda. Perpindahan kalor merupakan kalor pada suatu barang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Yang pertama ada konduksi atau aliran. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Seperti halnya, jika ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal tersebut menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu yang lebih rendah. Contoh konduksi dalam kehidupan, yang pertama ada tutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Yang selanjutnya ada benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Contohnya seperti saat memegang kembang api yang sedang dibakar. Selanjutnya ada knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan, dan yang terakhir ada mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Selanjutnya ada konveksi atau hantaran. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, seperti udara atau angin. Contoh konveksi dalam kehidupan, yang pertama ada gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Yang kedua, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya saat dipanaskan. Selanjutnya ada terjadinya angin darat dan angin laut. Lalu ada gerakan balon udara, dan yang terakhir ada asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Yang terakhir ada radiasi atau pancaran. Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya disertai cahaya. Contoh radiasi dalam kehidupan, yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa. Selanjutnya ada tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Selanjutnya ada menetaskan telur unggas dengan lampu, dan yang terakhir ada pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Selanjutnya ada siklus air. Air adalah salah satu sumber alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi untuk kelangsungan hidupnya. Air adalah sumber daya alam yang terbarukan. Proses pembaruan air berlangsung dalam siklus air. Siklus air atau hidrologi adalah siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Proses ini berlangsung selamanya. Siklus air terbagi menjadi beberapa proses, yaitu ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan, dan yang terakhir ada konsumsi. Beberapa rangkaian siklus tersebut terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama ada fase atas dari siklus air, yaitu fase siklus yang terjadi di atmosfer, dan yang kedua ada fase bawah dari siklus air atau fase yang terjadi di permukaan dan di bawah bumi. Ada siklus air fase atas. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah fase penguapan dari permukaan bumi yang terjadi di danau, sungai, laut, dan bendungan. Penguapan ini bertujuan untuk mengubah air cair menjadi gas sehingga dapat naik ke permukaan atmosfer. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak air yang diubah menjadi uap dan naik ke atmosfer.
Bentuk lain penguapan adalah saat manusia dan hewan menghembuskan napas, tidak hanya CO2 atau karbon dioksida yang dilepaskan, tetapi juga uap dari tubuh kita. Yang selanjutnya ada kondensasi. Kondensasi disebut juga pengembunan, dan yang berarti konversi uap air kembali menjadi air. Kondensasi terjadi di atmosfer. Semakin tinggi lapisan atmosfer, semakin dingin suhu atmosfer. Karena tekanan udaranya rendah, uap air di atmosfer mengembun kembali menjadi tetesan air. Tetesan air tersebut masuk ke atmosfer, disebut awan. Awan yang dimaksud merupakan awan yang hanya terdiri dari partikel air. Selanjutnya ada presipitasi. Presipitasi disebut juga hujan dan tetesan air serta kristal salju yang jatuh ke atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi atau gaya gravitasi dan massa atau berat benda. Dikarenakan gravitasi bumi lemah, awan dapat berada di atmosfer. Namun, seiring berlangsungnya proses kondensasi, semakin besar awan maka semakin berat massa awan, dan untuk mencegah atmosfer menahan awan akibatnya jatuh ke tanah berupa bentuk tetesan yang biasa disebut dengan hujan. Selanjutnya ada siklus air fase bawah. Yang pertama ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Infiltrasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama karena gravitasi bumi, yang kedua karena tanah berongga. Infiltrasi terbagi menjadi dua, infiltrasi dangkal dan infiltrasi dalam. Yang kedua ada limpasan. Limpasan adalah proses di mana air mengalir di atas permukaan bumi. Arus dapat mengalir ke hulu sungai melalui danau, telaga, rawa, hilir, sungai, dan muara yang akan berakhir di laut. Limpasan dapat terjadi akibat beberapa faktor. Yang pertama, sifat airnya yang bisa mengalir. Yang kedua, gravitasi bumi menyebabkan air selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada tanah jenuh. Tanah jenuh merupakan tanah yang tidak mampu menyerap air. Proses limpasan air dapat diamati dalam bentuk permukaan, atau permukaan dapat menguap kembali selama proses penguapan setelah terpapar sinar matahari. Limpasan bermanfaat sebagai asupan air bagi makhluk hidup. Terakhir ada konsumsi. Fase ini adalah di mana makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan menggunakan air. Konsumsi manusia tidak hanya untuk minum saja, tetapi dikonsumsi sehubungan dengan aktivitas manusia dan hewan serta tumbuhan. Menguap kembali melalui proses yang disebut evapotranspirasi. Pada saat yang sama, air yang digunakan untuk aktivitas manusia seperti mencuci kembali ke aliran sungai dan menjadi limpasan. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.